Jadi kalau penyebutan kota Madinah berarti artinya kota-kota. Nah, terus kok berarti nggak ada namanya? Bukan nggak ada namanya, tapi memang para ulama menyebutkan Madinah ini sendiri memiliki nama yang umum dan sering kita dengar, yaitu pertama Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Dan yang kedua adalah Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Tapi sebelum Rasulullah hijrah dan datang ke Madinah, Madinah ini bukanlah nama asli sebagaimana Rasulullah datang. Ketika datang namanya Madinah, bukan. Madinah nama aslinya adalah Yathrib. Yathrib. Dan nama ini adalah umum nama tokoh penduduk sana yang telah memiliki banyak kontribusi kepada kota tersebut atau masyarakat tersebut. Jadi memang dari dulu itu sudah ada bahwa nama kota dinisbatkan dari nama seseorang. Sebagaimana tempat kita tinggal saat ini, yaitu Jakarta, merupakan diambil dari nama Pangeran Jayakarta. Lalu banyak juga beberapa kota di Indonesia yang diambil dari nama seseorang. Seperti diantaranya adalah misal Palembang, diambil dari nama ratunya yang bernama Palianbang, Palembang. Seperti itulah. Madinah sebelumnya bernama Yathrib. Tapi inilah mengapa nama Yathrib dirubah. Rasulullah ubah menjadi Madinah. Mengapa dirubah? Karena Rasulullah paham betul makna dari sebuah nama, bahwa nama memunculkan harapan. Kenapa? Dan di satu sisi kenapa dirubah? Karena Yathrib itu memiliki arti yaitu kesalahan. Yang dimana hal ini sangat bertolak belakang. Rasulullah dan para sahabat sudah hijrah dari Mekah mau ke Madinah, tapi nama asli Madinah masih Yathrib, masih yang berarti kesalahan. Sebagaimana di akhir surat Yusuf, ketika Nabiullah Yusuf sudah menjadi raja dan saudara-saudaranya datang menghampiri Yusuf, di situ ayat berbunyi, qala la tasriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Qala la tasriba 'alaikumul yaum. Hari ini kalian enggak ada kesalahan sama saya. Perbuatan saudara-saudara Yusuf yang dulu telah membuang Yusuf ke sumur dianggap oleh Nabi Yusuf sudah tidak masalah lagi. Atau secara intinya adalah Nabi Yusuf sudah memaafkan perbuatan mereka. Sama, Yathrib yang Rasulullah proyeksikan menjadi ibu kota, menjadi pusat dakwah, menjadi base camp utama jihad muslimin ketika itu, ya kok masa namanya Yathrib, yang artinya kesalahan. Disinilah Rasulullah mengganti nama Yathrib menjadi Madinah. Dan memang seperti itu. Banyak juga para sahabat yang Rasulullah ganti namanya, karena namanya memiliki arti yang kurang bagus. Bagaimana contoh sahabat mulia Abu Hurairah. Itu bukan nama aslinya. Justru malah Abu Hurairah ini mendapatkan nama ini dari sahabat, karena saking cintanya beliau terhadap kucing. Hirun, asal kata dari Hirun, artinya kucing. Tapi nama asli beliau adalah, nama yang dibawa beliau dari lahir adalah Abdus Syam, yang artinya hambanya matahari. Dan ketika beliau masuk Islam, mendatangi Madinah, menemui Rasulullah untuk ingin ikut dalam belajar Islam, ingin ikut dalam rombongan para sahabat mempelajari Islam, Rasulullah mengganti nama Abdus Syam menjadi Abdurrahman, hambanya yang maha pengasih.
Begitulah Rasulullah, saking pentingnya arti nama. Makanya kalau pernah kita dengar semacam statement atau teori Shakespeare yang menyebutkan apalah arti sebuah nama, itu adalah suatu teori yang keliru. Karena Rasulullah sendiri sangat mementingkan apa itu nama. Pertama itu dari segi nama. Rasulullah tidak mau ibu kota yang baru ini, tempat markas baru muslimin ini memiliki arti yang jelek. Disitulah Rasulullah ganti menjadi Madinah. Pertama. Dan karena tujuan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, selain supaya bisa menjalankan syariat Islam secara totalitas, karena di Mekah mereka mendapat keungguan. Karena di Mekah Rasulullah sendiri bahkan di lockdown oleh orang-orang Quraisy. Maka haruslah mereka pindah dari Mekah ke Madinah. Karena memang proyeksinya ingin dijadikan ibu kota atau pusat peradaban. Tapi nyatanya Allah berikan Madinah sebagai kota yang tidak siap. Kota yang sangat tidak layak menjadi ibu kota. Kenapa? Karena pertama, penyebab Madinah tidak layak menjadi ibu kota adalah satu. Madinah itu terkenal punya suatu penyakit yang apabila kita masuk, pasti keluar itu udah terjangkit. Yaitu Hummal Madinah, flu Madinah. Orang masuk Madinah, pasti pulang-pulang atau keluar-keluar sakit flu. Sama kan dengan kondisi sekarang, wabah penyakit yang saat ini terkenal, dinisbatkannya melalui kota di mana tersebar. Pertama kali tersebar, yaitu di Wuhan. Sama, Madinah ketika itu seperti itu. Orang-orang menjulukinya kota berpenyakit. Orang-orangnya pada sakit-sakitan. Makanya ketika momen perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah diizinkan tinggal di Mekah selama 10 hari, di situ beliau melaksanakan ibadah haji. Dan dalam ketika kita tawaf 7 kali putaran tersebut, kan disunahkan 3 putaran pertama itu adalah lari-lari kecil. Mulai dari Hajar Aswad, ketika kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, berjalan terus, berlari-lari kecil terus sampai Rukun Yamani. Kita berimajinasi sedikit, ketika tawaf kita ada lingkaran, yaitu Hajar Aswad, batu Hajar Aswad, sampai dengan Rukun Yamani yang sejajar atau sesisi, kurang lebih setengah lingkaran. Itu disunahkan berlari-lari kecil. Kenapa? Karena dahulu di tempat itu ada bi'r maunah. Ada semacam sumur kecil yang dimana tempat itu menjadi tongkrongan orang-orang Quraisy. Dan ketika Rasulullah dan para sahabat yang dari Madinah ketika itu melaksanakan tawaf, Rasulullah perintahkan untuk, kita yuk lari-lari kecil. Kenapa? Untuk menepis anggapan bahwa, wah, hebat juga nih orang-orang Madinah. Kuat mereka lari-larian. Karena citra orang-orang Madinah, image orang-orang Madinah, mereka adalah orang-orang yang penyakitan. Mereka terkenal dengan Hummal Madinah, flu Madinah. Makanya ketika mulai dari Hajar Aswad itu tadi sampai dengan Rukun Yamani, itu adalah momen waktu di mana kita disunahkan untuk, para ulama menyatakan bahwa itu adalah sunnah untuk lari-lari kecil. Karena di sekitar situ adalah ada bi'r maunah, tempat tongkrongan orang-orang Quraisy ketika itu. Dan ketika orang-orang Madinah sedang tawaf, karena memang Rasulullah sudah menganjurkan untuk berlari-lari kecil, itu adalah sanggahan untuk orang-orang Quraisy bahwa orang-orang Madinah itu kuat loh. Orang-orang Madinah itu nggak penyakitan loh. Mereka lari kecil. Sampai orang-orang Quraisy pun juga memuji, wah, kuat juga nih orang-orang Madinah. Mereka bisa kuat lari, ngiterin Ka'bah. Tapi ketika selepas dari Rukun Yamani, sampai mau balik lagi setengah lingkaran ke Hajar Aswad, itu mereka jalan. Kenapa jalan? Karena nggak dilihat.
Orang-orang Quraisy nggak kelihatan seperti itu. Itu pertama satu. Mengapa Allah malah memilih Madinah, tapi justru Madinah sendiri merupakan kota yang tidak siap untuk menjadi ibu kota. Lalu yang kedua, namanya mau dijadikan kota, ibu kota, tempat kemajuan, tempat peradaban, haruslah siap dalam banyak aspek. Dan aspek kedua kenapa Madinah tidak siap adalah Madinah ketika itu tidak memiliki banyak sumber air. Apa buktinya? Bagaimana kisah atau hadis yang sering kita dengar, bagaimana ketika Rasulullah mengadakan sayembara kepada pada para sahabat, barang siapa yang membeli sumurnya rumah ini nama seorang Yahudi, maka baginya surga. Nah, ini bukti bahwa Madinah ketika itu nggak punya sumber air yang banyak. Bahkan sampai harus bayar air kalau mau ngambil di sumurnya rumah. Makanya ketika itu Utsman yang angkat tangan untuk bagaimana dia mengajukan diri, saya pengen membeli sumur ini. Nego-nego, deal-dealan sama rumah. Sampai deal pertama yaitu dibeli dengan 15.000 dirham. Tapi kesepakatannya sehari milik Utsman, sehari milik rumah. Sehari milik Utsman, sehari milik rumah. Dan ketika sehari milik Utsman menyampaikan bahwa silakan yang mau ngambil air gratis. Tapi begitu di hari miliknya rumah, nggak ada yang mau ngambil air. Kenapa? Karena mereka udah ngambil air di waktu harinya Utsman. Dan sampai akhirnya rumah pun frustasi karena dia nggak punya income. Dan akhirnya Utsman pun menawarkan kembali penawaran kedua untuk membeli setengahnya, 15.000 dirham, untuk akhirnya Utsman memiliki sumur itu. Dan Masya Allah, sumur itu sampai detik ini, tahun 2020 ini, masih ada di Madinah. Masih berfungsi, masih ada airnya, dipakai untuk mengairi kebun, untuk peternakan. Betapa amal 15 abad Utsman bin Affan nggak terputus sampai dengan tahun 2020 ini. Itulah kedua, kenapa kok malah Allah berikan kota yang tidak siap untuk Rasulullah sebagai ibu kota, sebagai pusat peradaban. Yang kedua itu karena sangat tidak layak. Dari segi air aja nggak punya, nggak banyak. Kalau kita mengacu pada perkataannya Ketua Bappenas, Bapak Bambang Bojonegoro, ketika menyampaikan apa definisi, apa standarisasi kota baru, itu kan sangat mumpuni atau sangat layak. Mulai dari kota barunya ini nanti akan terbebas dari jalur lempengan patahan gunung, atau dengan kata bebas gempa, persediaan air banyak dan segala macam. Tapi kalau kita compare dengan Madinah jauh dari itu. Dan bahkan kata Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, profesor pakar dakwah saat ini, beliau kelahiran Mesir, menyatakan bahwa justru kota yang tidak siap itu sangat siap untuk menampung atau menjalankan amanah dakwah ketimbang Mekah yang kota yang sangat siap, ketimbang Taif kota yang sangat siap. Justru mereka yang siap dari segi segala macam kebutuhannya malah nggak siap untuk menampung atau menanggung beban amanah dakwah. Justru Madinah lah yang sangat tidak siap tapi sanggup menahan atau menjalankan amanah dakwah itu. Disinilah bukti. Disinilah apa yang harus kita pelajari, bahwa Rasulullah nggak menyesali. Ya, calon kotanya baru malah nggak ada airnya, malah
segala macam sangat nggak siap. Dan yang ketiga, Madinah itu sebelumnya banyak sekali mengalami konflik internal persaudaraan antara suku Aus dan suku Khazraj. Mereka selalu bertempur, mereka selalu berperang saudara. Sangat dari segi keamanan aja, Madinah sangat tidak siap. Tapi justru inilah Allah berikan Madinah kota yang seperti ini. Justru kota yang tidak siap. Bukan kota yang enak, bukan kota yang serba lengkap seperti di Mekah ataupun juga Taif, tapi justru kota yang seperti ini sangat serba minus. Disitulah rahasianya. Tapi di satu sisi Rasulullah ketika memutuskan untuk pindah ke Madinah itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba pindah. Beliau pun melakukan riset. Beliau punya utusan. Yang dimana utusan ini memulai risetnya di Madinah 3 tahun terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah setelah 13 tahun perjuangan di Mekah. Seperti itu. Dan kita justru beranggapan atau punya anggapan bahwa kota yang tidak siap ini justru malah mampu membawa wajah dunia yang tadinya gelap menuju terang benderang. Yang dimana hal ini disesali juga oleh orang-orang Mekah, orang-orang Taif yang mereka dulu melempari wahyu, yang mereka dulu menolak wahyu. Ketika Rasulullah ingin menyampaikan niat baiknya untuk menempati kota tersebut sebagai pusat dakwah, justru mereka tolak. Justru mereka tidak terima. Justru mereka usir. Dan itulah kenapa justru kota yang tidak siap sangat siap, malah sangat siap menampung beban tugas amanah dakwah yang sejatinya sangat berat ini. Dan balik lagi ada satu doa Rasulullah ketika awal-awal baru memasuki Madinah. Disitulah Rasulullah berdoa, "Ya Allah, tumbuhkanlah kepada kami rasa cinta kepada Madinah sebagaimana rasa cinta yang sama terhadap Mekah." Dari situlah dimulai awal Madinah menjadi kota yang sangat dicintai. Madinah menjadi kota yang amat sangat dirindukan. Madinah menjadi kota yang sangat ingin sekali dikunjungi. Karena doa Rasulullah sendiri yang menyamakan derajat antara Madinah dengan Mekah. Dari sini ingin saya tutup pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Allah pilihnya Madinah. Karena sejatinya terpilihnya Madinah bukan karena Madinah siap, bukan karena Madinah sempurna. Justru ketidaksempurnaan Madinah, justru dengan keminusannya Madinah, Allah jadikan Madinah sebagai ibu kota peradaban, sebagai ibu kota kemenangan muslimin. Dan dari Madinah dimulailah tersebar dakwah Islam sampai ke Lyon, Prancis, ke Andalusia, Spanyol, Granada, Sevilla, Baghdad, ke Irak, Uzbekistan, Tajikistan, semua dimulai dari Madinah yang tidak siap itu. Pelajaran terakhir yang ingin saya sampaikan berdasarkan apa yang saya nukil dari Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan juga, jangan pernah menyerah atas sesuatu yang mungkin menurut kita jelek, mungkin menurut kita sangat tidak layak untuk kita terima. Tapi siapa tahu kebesaran itu datang dari ketika kita mampu bersabar mengelola apa yang tidak siap itu. Bagaimana ketika Rasulullah mengelola Madinah, kota yang tidak siap itu bisa menjadi kota superpower, kota adidaya yang dimana semua umat manusia,
semua manusia di penjuru bumi hormat, tunduk, patuh terhadap syariat Islam yang berpusat dari Madinah. Oleh karena itu, marilah saya pribadi mengajak kita untuk bagaimana juga mempelajari lebih banyak tentang kisah-kisah hidup Rasulullah, yang dari kisah hidup beliau ini menjadikan bukti nyata bahwa kita benar-benar mencintai beliau, tidak sekedar hanya seremonial saja, tapi benar-benar kita membaca, memahami bagaimana seluk-beluk kehidupan beliau. Dan kalau mau dikaji lebih dalam, silakan, apa action, apa kebijakan, apa tindakan beliau dalam membuat Madinah menjadi kota yang superpower. Sedikit tadi saya sudah bukakan pintunya, silakan bagi para penonton dan jamaah, bagi yang ingin mengetahui lebih dalam terkait kebijakan-kebijakan politik Rasulullah dalam membangun mengelola Madinah. Sekian dari saya, karena waktu yang terbatas ini, silakan kembali dipelajari kisah ini. Ini sesungguh kisah yang menarik, sangat menarik, dan sangat panjang. Tidak akan cukup dibahas dalam waktu 15 menit. Saya sudah bukakan pintunya. Silakan jika ingin dipelajari terkait rahasia apa, kenapa kok malah Madinah yang dipilih. Padahal Madinah kota yang paling minus. Ada apa? Sedikit saya sudah bukakan pintunya, silakan dipelajari. Mari saya doakan semuanya, baik yang sudah pernah mengunjunginya dan belum pernah mengunjunginya. Saya berdoa, mari kita berdoa semoga Allah berikan kita kesempatan untuk mengunjungi Madinah dan Mekah, kota yang dicintai oleh Nabi ini. Dan mohon diingat, Allah tidak memilih orang yang mampu untuk berangkat ke dua kota nabinya. Tapi Allah memampukan orang yang terpilih untuk bisa berangkat ke kota nabinya ini. Sekian dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.